Maaf, moro-moro mati anuku. Apa? Internetku. Kemudian retraksi dari bekuan darah. Jadi setelah terjadi proses bekuan darah, maka akan terjadi retraksi. Jadi pengecilan ya, pengecilan dari bekuan darah ini. Nah, pengecilan dari bekuan darah ini tergantung dari adanya faktor 13. Jadi kalau misalnya faktor 13-nya itu kekurangan, maka akan terjadi pembekuan darah yang berlebihan. Ya, ini juga akan menyebabkan gangguan ya, karena kalau penyumbatan itu berlebihan, maka justru akan menyebabkan aliran darah mengalami gangguan untuk mencapai ke daerah distal dari sumbatan tadi. Untuk terjadinya retraksi dari bekuan ini biasanya terjadi 24 jam setelah pembentukan bekuan dari aktivasi faktor-faktor pembekuan tadi, dan ukurannya ini mengecil sekitar 90%. Kemudian setelah terjadi pengecilan ukuran dari bekuan tadi, baru terjadilah proses yang disebut dengan fibrinolisis, yaitu mendegradasi dari benang-benang fibrin sehingga nanti pembuluh darah akan kembali lancar. Nah, proses fibrinolisis itu adalah proses pemecahan dari benang-benang fibrin, di mana enzim yang dibutuhkan itu namanya adalah plasmin. Nah, plasmin ini dihasilkan dari jaringan ya, jaringan yang mengalami kerusakan. Kemudian nanti plasmin ini akan dihasilkan dari plasminogen. Jadi plasminogen akan berubah menjadi plasmin, kemudian plasmin akan memecah fibrinogen sehingga terjadi fibrinolisis. Obat-obat yang biasanya berfungsi untuk menyebabkan fibrinolisis itu contohnya adalah streptokinase, aspirin, heparin, warfarin, dan sitrat. Sehingga dengan adanya pemberian obat-obat ini maka akan mencegah terbentuknya bekuan darah. Nah, ini mekanismenya. Jadi plasminogen ini nanti akan diubah menjadi plasmin oleh enzim, ada tisu plasminogen aktivator, ada urokinase, kemudian ada faktor 11, faktor 12. Kemudian nanti plasmin ini akan berfungsi memecah atau memotong benang fibrin sehingga benang fibrin tadi akan mengalami proses degradasi. Yang disebut dengan sekunder fibrinolisis ini adalah penanganan pada saat terjadi tromboemboli. Jadi apabila pembuluh darah itu mengalami sumbatan karena misalnya adanya trombus yang terlepas dari dinding pembuluh darah, kemudian dia akan mengalami sumbatan. Kalau sumbatan tadi itu tidak dihilangkan, maka dia akan menyebabkan gangguan. Misalnya kalau menyumbat di pembuluh darah otak, maka akan terjadi stroke. Kemudian kalau menyumbat di pembuluh darah jantung akan menjadi serangan jantung mendadak atau IMA ya, infak miokard infak atau akut miokard infak, kemudian bisa juga menyebabkan emboli dari paru. Sehingga untuk mencegah ini maka perlu dilakukan proses fibrinolisis, jadi menggunakan obat. Nah, obat yang digunakan untuk proses melisiskan apa tadi trombus tadi itu namanya adalah tisu plasminogen aktivator, kemudian streptokinase, aspirin, heparin, warfarin, kemudian juga sitrat selat kalsium. Obat-obat ini kalau diberikan pada pasien dengan
indikasi misalnya ada sumbatan pembuluh darah karena trombus, maka trombus tadi itu akan mengalami lisis. Berikutnya adalah gangguan dari hemostasis. Sebelum saya lanjutkan ke berikutnya, saya ulangi lagi ya. Jadi hemostasis itu adalah proses pembekuan darah. Kemudian hemostasis tadi itu fase pertama adalah terjadi vasokonstriksi pembuluh darah untuk mengurangi aliran darah pada daerah yang mengalami trauma. Pembuluh darah mengalami vasokonstriksi disebabkan karena adanya mediator tromboksan A2 yang dihasilkan oleh jaringan yang rusak, oleh pembuluh darah yang rusak, atau oleh epitel yang rusak. Kemudian setelah terjadi vasokonstriksi, akan terjadi vasodilatasi. Akibatnya, aliran darah itu akan mengalami melambat, sehingga terjadilah proses yang kedua, yaitu terjadinya sumbat platelet. Sumbat platelet ini terjadi karena adanya faktor-faktor atau mediator yang berpengaruh, yaitu ADP, kemudian platelet derived growth factor, terus vascular endothelial growth factor, kemudian ada tromboksan A2. Ini semua akan menyebabkan platelet-platelet tadi itu mengalami agregasi ya. Jadi mengumpul untuk menambal pembuluh darah yang mengalami kerusakan. Setelah itu baru terjadi aktivasi dari faktor pembekuan. Aktivasi faktor pembekuan ada tiga jalur, yaitu jalur intrinsik, kemudian jalur ekstrinsik, dan common pathway. Kalau jalur intrinsik itu adalah faktor 12, mengaktifkan faktor 11, mengaktifkan faktor 9, kemudian mengaktifkan faktor 10. Kalau jalur ekstrinsik itu kerusakan jaringan, itu nanti akan mengaktifkan faktor 7, kemudian faktor 7 ini akan mengaktifkan faktor 10, dibantu oleh faktor 8, kemudian dibantu oleh kalsium dan fosfolipase. Aktivasi dari faktor 10 akan mengaktifkan trombin, sehingga trombin ini nanti akan merubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Akibatnya terjadilah pembekuan darah. Nah, proses pembekuan darah ini tidak boleh terlalu lama supaya tidak menyebabkan kerusakan jaringan. Maka setelah 24 jam, maka pembekuan darah ini akan mengalami proses yang disebut dengan fibrinolisis. Nah, proses fibrinolisis ini dilakukan oleh enzim, yaitu oleh plasmin. Plasmin ini nanti akan memecah fibrinogen, benang-benang fibrin ya. Benang-benang fibrin ini nanti akan terdegradasi sehingga akan pembuluh darah menjadi lancar kembali. Jadi bekuannya dihilangkan. Kalau sudah 24 jam terbentuk bekuan, maka bekuan harus dihilangkan. Yang menghilangkan adalah plasmin. Kemudian obat-obat yang menyebabkan terjadinya sebagai antikoagulan ya, antikoagulan supaya tidak terjadi bekuan-bekuan, itu yang pertama adalah warfarin, kemudian heparin, terus aspirin, kemudian urokinase, dan streptokinase. Nah, ini yang fungsinya untuk mencegah terjadinya bekuan-bekuan atau antikoagulan. Kemudian
yang disebut dengan fibrinolisis sekunder. Kalau fibrinolisis primer itu kalau kita mengalami perdarahan, kemudian terjadi bekuan, terus bekuannya diencerkan, itu namanya fibrinolisis primer. Tapi kalau fibrinolisis sekunder itu ada sumbatan pembuluh darah karena lepasnya plak dari trombus. Jadi misalnya pada proses aterosklerosis ya, kemudian trombusnya lepas, kemudian trombus itu ikut aliran darah, kemudian menyumbat pembuluh darah, itu namanya proses penghancuran sumbatan tadi itu disebut dengan fibrinolisis sekunder. Nah, obat-obat yang bisa digunakan untuk terjadinya fibrinolisis sekunder tadi itu ada warfarin, heparin, aspirin, urokinase, dan streptokinase. Berikutnya adalah gangguan dari hemostasis. Jadi kalau gangguan hemostasisnya itu dari faktor pembuluh darah, jadi faktor pembekuan ya, pembekuannya yang terganggu, maka akan terjadi perdarahan. Jadi bisa perdarahan gusi, memar, kemudian purpura yang banyak, itu adalah masa hemostasisnya yang memanjang. Kemudian bisa juga kalau plateletnya yang terganggu, fungsi plateletnya. Misalnya terjadi trombositopeni, yaitu jumlah trombositnya nggak cukup karena terlalu banyak yang dipakai untuk menambal pembuluh darah yang rusak sehingga sumsum tulang itu tidak bisa mengimbangi. Jadi sumsum tulang itu kan fungsinya menghasilkan trombosit. Tetapi kalau trombosit yang digunakan itu lebih banyak dibandingkan yang dibentuk, maka tidak akan bisa mengatasi kebutuhan, maka terjadilah yang disebut dengan trombositopeni. Nah, kalau sudah tidak ada trombosit yang menambal pembuluh darah yang rusak tadi, maka akan terjadi kebocoran sehingga eritrosit keluar dari pembuluh darah, maka terjadilah proses perdarahan karena gangguan fungsi platelet atau gangguan jumlah ya kalau trombositopenia atau gangguan fungsi. Kalau gangguan fungsi ini berarti plateletnya tidak bisa membentuk sumbat platelet sehingga akan terjadi perdarahan terus. Kemudian bisa juga disebabkan karena gangguan faktor koagulasi. Jadi misalnya gangguan faktor koagulasi yang terjadi secara kongenital. Itu contohnya adalah hemofili. Jadi kekurangan faktor-faktor pembekuan. Kemudian bisa juga karena adanya proses yang didapat. Jadi misalnya defisiensi dari vitamin K atau penyakit-penyakit hepar, di mana hepar itu fungsinya adalah menghasilkan vitamin K. Jadi kalau ada penyakit hepar, kenapa kok sering perdarahan? Itu karena proses pembentukan vitamin K-nya berkurang. Kemudian bisa juga karena pemakaian yang berlebihan, misalnya pada kondisi sepsis, kemudian shock dengue, atau DHF yang parah ya, itu akan menyebabkan trombosit banyak dipakai untuk menambal pembuluh darah yang rusak sehingga akan terjadi kekurangan dari faktor-faktor antikoagulan, maka dia akan mengalami kondisi yang disebut dengan DIC, yaitu disseminated intravascular coagulation. Jadi terjadi proses pembekuan darah yang luas. Berikutnya adalah shock. Jadi shock hipovolemik ini disebabkan karena keluarnya cairan ya, cairan dari tubuh. Cairan itu bisa cairan darah, kemudian cairan karena muntah, kemudian bisa juga karena berkemih yang terlalu berlebihan, atau berasal dari luka bakar atau keringat yang berlebihan. Stadium dari shock hipovolemik itu kalau stadium 1 biasanya kekurangan cairan itu sekitar 15% dari total cairan. Masih ingat ya, total cairan tubuh kita adalah 60% dari berat badan. Jadi kalau berkurangnya itu sekitar 750 ml lebih, baru mulai timbul
gejala. Nah, di mana gejalanya ini biasanya masih tidak jelas ya, hanya mungkin kulitnya terasa dingin, kemudian juga pucat, terus orangnya sudah mulai gelisah, tapi tekanan darah mungkin masih dalam batas normal. Kemudian tahap kedua atau stadium kedua itu kalau cairannya sudah hilang sekitar 30% atau lebih dari 1.500, maka akan terjadi aktivitas simpatis yang meningkat sehingga denyut jantung meningkat, kemudian pernafasan juga meningkat, kemudian tekanan darah ini bisa rendah, bisa tinggi ya. Terus berkeringat dingin, juga orangnya sudah mulai gelisah, kemudian juga sudah mulai lemes. Kemudian stadium 3 ini sudah kehilangan lebih dari 40%, di mana tekanan darah sudah mulai menurun, heart rate-nya sudah mulai meningkat, tapi lebih pelan ya. Jadi denyutnya meningkat tetapi lebih pelan. Kemudian pernafasannya juga lebih banyak. Terus orangnya sudah mulai gelisah, kemudian mungkin bisa terjadi kejang, terus kulit pucat, dingin, dan berkeringat, banyak berkeringat. Selanjutnya stadium 4 ini kalau lebih dari 40% merupakan kondisi kritis ya, di mana tekanan darah ini sudah mulai tidak teraba, jadi hanya ada sistolnya saja, mungkin diastolnya sudah tidak teraba, kemudian penurunan kesadaran, terus berkeringatnya tambah banyak, tambah dingin, kemudian pucat, orangnya sudah mulai hilang kesadaran ya. Tekanan darahnya sudah turun, pernafasannya juga sangat cepat. Nah, tipe shock itu ada kardiogenik, obstruksi, hipovolemik, dan distributif. Kalau yang disebut dengan shock kardiogenik, ini disebabkan karena gangguan fungsi pompa jantung. Misalnya kondisi miokard infark atau aritmia, di mana kadar CO2-nya ini menjadi lebih rendah karena hiper hiperventilasi ya. Jadi kan pertama akan terjadi kalau gangguan jantung kan dia tidak bisa memompa, sehingga jaringan ini akan menyebabkan kekurangan oksigen, kelebihan CO2. Maka kompensasinya kan dia akan meningkatkan volume respirasi sehingga CO2-nya akan banyak dibuang. Maka akan terjadi penurunan kadar CO2 sehingga pernafasannya nanti akan melemah. Kemudian bisa juga karena obstruksi. Nah, kalau obstruksi ini disebabkan karena misalnya adanya pneumotorak, kemudian adanya tamponade. Jadi jantung, misalnya ada luka tusuk pada jantung sehingga darah keluar dari jantung, kemudian dia akan membungkus ya, karena dia ada perikardium, jadi dia akan ngumpul di perikardium sehingga denyut jantungnya menjadi tertahan. Nah, ini namanya shock obstruksi. Atau ada pneumotorak, misalnya luka tusuk pada paru sehingga udara bisa masuk ke paru, udara dari luar, maka paru tidak bisa mengembang sehingga oksigen dari udara tidak bisa masuk ke paru, maka jantung pun juga tidak bisa mengambil oksigen. Ini namanya adalah shock obstruksi. Kalau yang shock hipovolemik ini disebabkan karena perdarahan. Jadi misalnya luka yang menyebabkan pembuluh darahnya terpotong. Kemudian bisa karena muntah, bisa karena diare, bisa karena luka bakar, bisa karena
kencing yang berlebihan, atau mungkin apalagi ya, luka bakar, diare, muntah, terus perdarahan. Kemudian kalau distributif itu terjadi shock anafilaktik, misalnya alergi ya. Jadi misalnya seseorang itu alergi obat. Jadi begitu disuntik suatu obat, maka dia akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi pembuluh darah di perifer, sehingga semua darah itu akan masuk ke pembuluh darah di perifer, akibatnya jantung kekurangan darah, maka terjadilah kondisi yang disebut dengan shock distributif. Ini enggak usah. Jadi misalnya ini ya, jadi contoh dari hipovolemic shock gitu ya. Bisa karena perdarahan, bisa karena diuresis atau berkemih yang berlebihan, bisa karena luka bakar, bisa karena diare, muntah, kemudian juga bisa karena berkeringat yang terlalu banyak ya. Berikutnya adalah wound healing. Jadi wound healing ini Blok beberapa ini terpenting wound healing sama inflamasi. Ya. Jadi wound healing ini beberapa literatur ada yang menyebutkan ada 4. Jadi ada hemostasis, inflamatori, proliferatif, dan maturasi. Tapi juga ada yang menyebutkan 3. Jadi ada inflamatori, proliferatif, dan maturasi. Ada apa, Irfa? Penyemek. Mohon maaf. Ya, saya lanjutkan. Jadi setelah ada kerusakan jaringan, kemudian terjadi kerusakan pembuluh darah, maka dalam beberapa detik itu kan akan terjadi proses hemostasis ya. Hemostasis tadi diawali dengan vasokonstriksi, kemudian vasodilatasi, pembentukan sumbat platelet, dan aktivasi dari faktor pembekuan. Kemudian lanjut dengan terjadinya proses inflamasi. Jadi pembuluh darah akan mengalami vasodilatasi, aliran darah menjadi lebih lebih lambat, permeabilitas pembuluh darah menjadi lebih meningkat, maka akan terjadi proses yang disebut dengan bisa eksudasi, bisa transudasi. Kalau ada jaringan yang mengalami kerusakan, kemudian ada bakteri, biasanya prosesnya adalah eksudasi karena terjadi permeabilitas yang meningkat. Maka ada protein, ada sel, leukosit yang fungsinya adalah untuk membersihkan area yang mengalami kerusakan dari debris, dari bakteri. Setelah lukanya itu bersih, jadi jaringan-jaringan yang mati, terus bakteri itu semuanya sudah bersih, maka leukosit akan mengalami kematian, kemudian akan masuk ke fase proliferasi. Nah, fase proliferasi ini antara hari ke-5 sampai hari ke-21 atau minggu ketiga. Tahapannya awalnya akan terjadi proses granulasi. Jadi ada pembentukan jaringan baru. Jadi epitel-epitelnya itu mengalami proliferasi, kemudian juga ada pembuluh darah baru atau neovaskularisasi. Setelah terjadi granulasi sehingga menutup dari jaringan luka supaya tidak terjadi penutupan yang berlebihan ya. Jadi tumbuh yang berlebihan, maka terjadilah proses kontraksi. Jadi granulasi tadi itu akan semakin mengecil ya, memadat dan mengecil. Kemudian akan terjadi proses epitelisasi, kemudian baru terjadi proses maturasi. Nah, proses maturasi ini granulasi tadi itu akan dimasuki jaringan ikat kolagen dan jaringan ikat fibros sehingga akan terbentuk jaringan yang sama dengan
jaringan sebelum mengalami trauma. Namun kekuatannya itu sekitar 80% dari sebelum jaringan mengalami trauma. Nah, ini prosesnya minggu ketiga sampai berakhir bisa sampai 2 tahun. Ini adalah waktunya, kemudian proses fase-fasenya yang berperan dan mekanismenya. Jadi yang tadi, yang pertama adalah hemostasis ya. Jadi pembentukan vasokonstriksi, pembentukan plak, dan aktivasi faktor-faktor koagulan. Ini dari hitungan menit ya, menit sampai jam. Yang berperan adalah platelet. Mekanismenya adalah terjadi agregasi platelet untuk membentuk sumbat platelet, kemudian terjadi aktivasi faktor pembekuan untuk menghasilkan benang-benang fibrin. Kemudian 2 jam sampai hari keempat atau kelima akan terjadi proses inflamasi. Nah, proses inflamasi ini akan terjadi masuknya sel-sel leukosit atau neutrofil menuju ke jaringan, kemudian adanya proses membersihkan daerah yang mengalami kerusakan atau jaringan yang mengalami kematian. Yang bekerja itu ada sel neutrofil, ada monosit, ada makrofag. Kemudian hari ke-5 sampai hari ke-21 terjadilah proses granulasi. Akan terjadi proliferasi dari epitel, kemudian pembentukan pembuluh darah baru, terus deposit dari matriks ekstraseluler, dan terjadinya proses kontraksi sehingga jaringan granulasi tidak terjadi secara berlebihan. Nah, yang berperan itu adalah sel keratinosit, fibroblast, dan sel endotel. Selanjutnya, minggu ketiga sampai tahun itu akan terjadi proses remodeling, yaitu terbentuknya jaringan scar, kemudian degradasi dari matriks seluler, ekstraseluler atau kolagen ya, sehingga akan terbentuk jaringan yang matur. Nah, yang bekerja itu adalah myofibroblas. Tipe dari luka ada luka abrasi. Kalau luka abrasi itu luka babras ya. Jadi scraping itu ngelontoknya ya. Jadi ngelontok itu apa bahasa Indonesianya? Luka babras. Jadi hilangnya permukaan dari kulit ya. Jadi lapisan epitel itu hilang, itu adalah abrasi. Kalau kontusio itu memar. Jadi kalau misalnya kalian terbentur benda tumpul terus bengkak itu memar, itu namanya kontusio. Jadi kontusio otot ya. Jadi misalnya itu memar otot. Kemudian insisi itu kalau luka karena benda tajam. Jadi misalnya teriris pisau, teriris kaca, itu insisi lukanya namanya. Kemudian kalau laserasi itu luka robek. Jadi misalnya kena cakar gitu ya, kena cakar kemudian ada robekan. Nah, itu juga laserasi. Terus kena benda tajam sehingga lukanya itu merobek pembuluh darah, merobek kulit, merobek otot, itu juga namanya laserasi. Jadi lukanya luka terbuka. Kemudian kalau penetrating wound itu luka tusuk ya. Luka tusuk ini misalnya luka penetrating wound. Luka luka tusuk ya. Luka tusuk. Kalau puncture wound itu juga luka tusuk tapi oleh benda yang tajam. Kayak misalnya pisau. Pisau itu kan benda tajam, itu luka tusuk. Tapi kalau penetrating itu luka tembus gitu loh. Jadi bukan benda tajam pun kan bisa menembus ya, misalnya kayak runcing kayu yang runcing kemudian menusuk
kaki misalnya kan tembus, nah itu namanya penetrating. Tapi kalau puncture itu harus bendanya harus tajam, jarum atau misalnya apa pisau. Nah pokoknya yang bendanya tajam itu namanya luka tusuk. Kemudian bentuk dari wound healing tadi kan kalau penyembuhan primer itu biasanya setelah luka kemudian terjadi proses penyembuhan itu namanya penyembuhan primer. Kalau penyembuhan sekunder, jadi kalau penyembuhan primer itu kan ada luka, kemudian kita bersihkan lukanya, kemudian kita jahit, terus dia bisa menyembuh karena infeksinya sedikit, jaringan yang hilang juga sedikit, maka dia akan mudah mengalami reepiteliasi, reepitelisasi. Ya, kalau yang penutupan luka sekunder itu biasanya kalau lukanya luas, kemudian kotor, terus banyak jaringan yang rusak. Nah, ini biasanya tidak bisa dijahit. Jadi misalnya ada luka ya, ada luka kemudian karena lukanya itu luas, terus kotor, kemudian bernanah, itu atau gini, ada luka yang luas, kemudian kita jahit primer. Jadi setelah kita bersihkan kita jahit. Ternyata setelah beberapa hari kemudian itu terjadi infeksi. Hal ini disebabkan karena misalnya proses pembersihannya kurang bagus, arterinya vaskularisasi daerah tersebut juga kurang baik, oksigenasinya kurang baik, atau daya tahannya yang jelek ya, sehingga luka tadi tidak bisa menyembuh. Maka terbentuklah pus tadi, ada nanah. Maka jahitan yang sudah kita jahit tadi itu kita buka. Kita bukai kembali, kemudian kita bersihkan. Kita bersihkan daerah yang mengalami infeksi. Nah, selanjutnya tidak dijahit lagi, tapi dibiarkan terbuka. Jadi hanya diberikan kasa, kemudian diberikan betadin untuk menyerap misalnya terbentuknya nanah dan lain sebagainya, jaringan-jaringan yang mati itu akan diserap, jadi dibiarkan terjadi proses granulasi. Itu disebut dengan proses penyembuhan luka yang sekunder. Kemudian ada penyembuhan luka yang delay atau yang yang terlambat. Nah, ini apabila luka tersebut terkontaminasi atau daya tahannya dalam kondisi yang rendah, misalnya pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, kemudian dengan luka yang dalam, contohnya misalnya osteomielitis. Nah, ya. Nah, ini lukanya ini eh, me, memanjang ya, memanjang jadi dia melebihi waktu 2 minggu. Kalau dia sudah lebih waktunya 2 minggu, maka dia akan masuk dengan kriteria delay primer closure atau penyembuhan luka yang terlambat. Ini biasanya disebabkan karena luka yang dalam, kemudian terkontaminasi dan adanya penurunan daya tahan, sehingga proses penyembuhannya ini kombinasi dari primer dan sekunder. Jadi nanti akan dibersihkan gitu ya. Luka akan dibersihkan, kemudian setelah dibersihkan nanti bisa juga dibuat luka baru. Jadi supaya jaringan-jaringan yang mati itu dibuangi, kemudian dibuat luka baru. Kalau dia tidak terlalu dalam atau tidak terlalu lebar, maka dia bisa disambung dengan heating atau pakai eh, primer closure tadi. Jadi pakai penyembuhan primer. Jadi di heating. Tetapi kalau lukanya itu terlalu lebar sehingga tidak memungkinkan untuk dijahit,
maka dia akan dilakukan proses penyembuhan sekunder sehingga dia akan dibiarkan untuk terbentuk jaringan granulasi. Itu sebabnya kalau ada delay dari proses penyembuhan itu penanganannya bisa penanganan penyembuhan primer atau penyembuhan kombinasi primer dan sekunder. Berikutnya adalah abnormal dari tisu repair, itu ada fibrosis, jadi terjadi pembentukan jaringan fibrus. Ini disebabkan karena peningkatan dari TGF beta, kemudian ada granulasi yang berlebihan, inadequat pembentukan granulasi. Jadi granulasi yang tidak sempurna, maka ini akan terbentuk ulkus. Kemudian kalau granulasi yang berlebihan, ini akan terbentuk keloid. Kemudian bisa juga terjadi kontraksi berlebihan. Jadi apa ya, keloidnya itu jeglong gitu ya. Itu disebut dengan exuberant granulation tissue. Terus faktor-faktor yang menyebabkan penyembuhan itu menjadi lama, ada lokal faktor dan sistemik faktor. Kalau lokal faktor misalnya karena faktor tekanan, dehidrasi, trauma, infeksi, nekrosis, kemudian adanya maserasi, terus adanya kekurangan oksigen dari jaringan, ini akan menyebabkan luka menjadi sulit sembuh. Tetapi kalau faktor sistemiknya adalah usia tua, obesitas, penyakit diabetes, malnutrisi, vaskular insufisiensi, imunodefisiensi, merokok, stres, dan sosial ekonomi yang rendah sehingga mempengaruhi dari status kesehatannya. Ini contoh dari keloid dan scar yang hipertrofi. Kalau keloid itu lukanya sedikit, kemudian jaringan jaringan fibrosis yang dihasilkan itu melebihi dari ukuran luka. Ini yang disebut dengan keloid. Tapi kalau yang scar atau sikatrik ya, itu dia tidak melebihi dari ukuran lukanya. Kemudian ini yang bentuknya eh, apa itu jenis deglong itu apa bahasa Indonesianya ya? Ini kan ada atropi ya, ini atropi dari eh, jaringan sikatriknya tadi. Jadi ini bentuk itu kalau berlebihan lukanya sedikit tapi granulasi yang dihasilkan atau jaringan scar yang dihasilkan itu berlebihan maka dia disebut keloid. Tapi kalau tidak melebihi ukuran dari luka namanya scar atau sikatrik biasa. Sudah? Ada pertanyaan nggak?